Informasi komoditas harga batubara berbalik melandai usai naik signifikan di sesi sebelumnya. Harga emas melemah seiring kenaikan harga minyak di tengah kembali memanasnya konflik Timur Tengah. Sementara harga minyak kembali menguat didorong ketidakpastian perang Iran yang memasuki bulan keempat. Harga batubara mulai melandai setelah melonjak di sesi sebelumnya di tengah kekhawatiran pasokan sebelumnya dipicu inspeksi keselamatan tambang di Shanxi, China sudah mulai mereda karena produksi kembali naik memasuki Juni. Di sisi lain, Coal India Limited memangkas produksi batubara di Mei hampir 12%, menandakan permintaan belum mampu mengimbangi pasokan. Merujuk Refinitiv, harga batubara kontrak Juli di Selasa ditutup di $144,8 Amerika per troy ounce, melemah 0,92%. Pelemahan terjadi usai di sesi sebelumnya harga batubara melonjak hampir 7%. Harga emas melemah di Rabu pagi waktu Asia seiring kenaikan harga minyak dunia akibat kembali memanasnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan di kawasan Teluk kembali meningkat setelah militer Amerika menyatakan bahwa serangan rudal Iran berhasil digagalkan. Situasi ini terjadi ketika upaya diplomatik antara Washington dan Teheran masih menemui jalan buntu. Kenaikan harga energi memicu kekhawatiran inflasi yang lebih tinggi sehingga memperkuat ekspektasi suku bunga akan bertahan tinggi lebih lama. Mengutip Reuters, harga emas spot turun 0,2% di $4.476,5 Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia kembali menguat di Rabu pagi waktu Asia didorong ketidakpastian perang Iran yang memasuki bulan keempat. Selain itu, pasar kembali dikejutkan Washington yang mengaku menembak jatuh drone Iran yang menyasar kapal sipil dan pasukan Amerika di Kuwait, serta melancarkan serangan ke Pulau Qasem yang berada di dekat Selat Hormuz. Berdasarkan data Refinitiv per pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Brent naik 0,85% di $96,82 Amerika per barel. Minyak WTI Amerika menguat 0,96% ke $94,66 Amerika per barel. Brent melesat hampir 5,8% dibandingkan penutupan Mei dan WTI menguat lebih dari 8,4%. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Di mana minyak WTI menguat di 2,15% di level $95,77 Amerika per barrel. Nikel melemah di 1,05% di $19.033,13 Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,77% di level $4.488,09 Amerika per troy ounce. CPO kontra pengiriman Agustus 2026 menguat di 1,84% di level Rp4.620 Malaysia per tonnya. Dan seperti biasa pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana di 30 menit jelang penutupan, pelemahan dari indeks harga saham gabungan sudah mulai terpangkas pemirsa, masih tekanan yang terjadi masih cukup dalam. Saat ini indeks harga saham gabungan sudah bergerak di atas level 5.100-an. Tepatnya di 5.904,758, melemah di 4,69%. Dan secara intraday, indeks harga saham gabungan sempat melemah di atas 5% hingga ke level intraday terendah dalam 5 tahun terakhir ke 5.841,996. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 6.207,102 dan sempat menguat ke level 6.213,801. Namun lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan pasca menyentuh ke level ini indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan yang cukup dalam. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan pemirsa, saham-saham big cap dari beberapa sektor. Kita ke perbankan big cap terlebih dahulu. BMRI melemah di 2,40% di 4.070, BBRI melemah di 3,86% di 5.610, kemudian BBRI melemah di 4,28 dan 3,95% di 2920. Kemudian dari saham-saham konglomerasi ada Brand melemah di 5%, 3890. Kemudian juga ada BRPT anjlok di 10%, 1730. Cuan melemah di 12%, 690. Kemudian CDA koreksi dalam di 14%, Rp740 per saham, dan PTRO juga tertekan di 14,58% di Rp4.100 per saham. Kemudian TPIA
anjlok dalam kembali pemirsa di 15% di Rp1.615 per sahamnya. Kemudian ke emiten konglomerasi lainnya ada Aman. Hari ini koreksi 14% di Rp3.310 per saham. Kemudian ada Bufa melemah di 14%, Rp715 per sahamnya. Kemudian dari saham Grup Bakri, BRMS tertekan di 11% di 515, Dewa juga melemah di 11,38% di Rp296 per sahamnya. Dari Bumi hari ini tertekan di 8% di 148, belum mampu kembali untuk bergerak di atas level 200-an pemirsa. Sementara Brent hari ini melemah di 4,61% di Rp3940 per sahamnya. Tekanan juga datang dari barang baku, ada Tins melemah di 10,79% di Rp2820 per saham. Astra Internasional melemah di 1,84% di 4810 dan Telkom juga melemah di 1,69%. Yang cukup menarik adalah di tengah laju pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, salah satu saham konglomerasi dari energi sesudah stock split saat ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Hari ini DSSA bergerak menguat sendirian, melesat di 11,38% di Rp685 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan didominasi oleh sentimen internasional, informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah Garda Revolusi Iran IRGC mengklaim telah melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Dikutip dari Reuters, laporan media Iran IRGC menyatakan telah menyerang markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat, sebuah pangkalan udara, serta sejumlah helikopter militer menggunakan rudal dan pesawat nirawak. Serangan tersebut disebut sebagai respon atas dugaan serangan Amerika Serikat terhadap menara komunikasi di selatan Pulau Qasem, Iran. Perkembangan terbaru ini menambah ketidakpastian di kawasan Teluk dan meningkatkan kekhawatiran pasar global terhadap potensi gangguan pasokan energi. Dikutip dari Reuters, Presiden The Fed Cleveland Beth Hammack mengisyaratkan The Fed mungkin perlu kembali menaikkan suku bunga dalam waktu dekat jika tekanan inflasi yang saat ini masih tinggi terus meningkat. Hammack mengatakan risiko inflasi yang bertahan tinggi kini lebih mengkhawatirkan dibandingkan risiko pelemahan pasar tenaga kerja. Selain itu, Hammack menekankan kebijakan moneter saat ini mungkin belum cukup ketat untuk membawa inflasi kembali ke target 2%. Hammack menilai jika The Fed menunggu hingga ada bukti yang benar-benar jelas, inflasi telah mengakar dalam perekonomian, maka bank sentral berpotensi mengambil langkah yang lebih agresif di kemudian hari. Hammack juga mengatakan pasar saat ini memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 3,5 hingga 3,75% di Juni mendatang. Dari Eropa, inflasi di kawasan zona euro kembali menunjukkan tren kenaikan dan semakin menjauh dari target Bank Sentral Eropa atau ECB di 2%. Berdasarkan data awal, inflasi tahunan mencapai 3,2% di Mei, naik dari 3% di April sesuai ekspektasi pasar. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak September 2023. Lonjakan harga energi melonjak 10,9% year on year, menjadi pendorong utama kenaikan inflasi, dipicu gangguan pasokan yang berkaitan dengan konflik di Timur Tengah. Sementara inflasi inti yang tidak memasukkan komponen energi dan pangan turut naik menjadi 2,5% di Mei dari 2,2% di April. Catatan ini menunjukkan tekanan harga mulai menyebar ke berbagai sektor ekonomi, bukan hanya dari energi. Berbagai sumber IDX Channel.